Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di PA sore hari ini. Kita naikkan pujian Firman Jadi Manusia. Kita masuk di dalam PA pada malam hari ini, dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk masuk dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan memelihara kami, sehingga kami semua masih bisa beraktivitas, dan kami semua masih bisa lagi mencari Tuhan dalam waktu-waktu yang ada. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa belajar dan kami bisa bertumbuh
kuat di dalam Tuhan. Memberkati kami semua dimanapun kami boleh berada di dalam PA online pada malam hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam PA. Mari kita membuka satu bagian bersama-sama di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagian ini bersama-sama di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan berbunyi, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan kepada kita dibuka dengan satu kata, yaitu ujilah dirimu sendiri. Banyak dari kita mungkin diperhadapkan dengan apa yang namanya ujian itu mungkin menakutkan, menegangkan, atau mungkin mengerikan. Bahkan dikatakan tidak hanya disuruh menguji, tapi selidikilah hatimu. Tentunya dua kata ini memiliki tujuan untuk mencari sesuatu yang sebenarnya. Kalau putih, apakah memang putih? Itu sebabnya harus diselidiki, harus diuji. Ada banyak lab, mereka menggunakan banyak bahan kimia untuk menghasilkan bahan yang benar-benar ingin mereka dapatkan. Itu sebabnya diuji, diselidiki, sehingga hasillah sesuatu yang sangat murni. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan hari ini. Ayat ke-5, sekali lagi Rasul Paulus ingin menutup di dalam surat Korintus ini tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan, ujilah dan selidikilah dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diuji, kalau kita diselidiki, selama kita punya pengharapan, maka kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Masih ada banyak kesempatan. Itu sebabnya saudaraku muncul satu pertanyaan dari awal manusia ada. Salah satu pertanyaan terbesar yaitu adalah, apakah masih ada harapankah untuk manusia? Kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tahu hari ini. Tetapi bagaimana pada waktu itu? Apakah ada harapan? Allah marah sampai Allah mengusir Adam dan Hawa. Apakah ada harapankah bagi Adam dan Hawa? Kita tahu ketika Allah menghukum dunia dengan air bah, hanya Nuh sekeluarga yang diselamatkan. Pertanyaannya, adakah harapan bagi manusia yaitu Nuh sekeluarga? Sudah tidak ada manusia lagi pada waktu itu. Bahkan ketika Yesus disalib, dia sang Mesias ditolak, dibunuh, disalib. Adakah harapan lagi buat manusia? Dan oleh karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan akan datang yang kedua kalinya lagi menjemput kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ada banyak contoh dan salah satunya tentang mungkin Indonesia. Kita bertanya, bisakah Indonesia melalui masa-masa COVID seperti ini? Saudaraku, pertanyaan ini seringkali ditujukan hanya kepada pemerintah. Pemerintah, mana usahamu? Mana yang engkau lakukan untuk mengentaskan kami semua rakyat Indonesia untuk keluar dari yang namanya COVID-19. Lihat tuh pemerintah, tiap hari ribuan kasus terjadi yang positif. Tiap hari banyak orang yang meninggal, walaupun ada yang sembuh juga. Tapi saudaraku, pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tapi juga ditujukan kepada kita semua sang penanya rakyat Indonesia. Kalau pemerintah membuat protokol, tapi kalau rakyat Indonesia tidak menjalankan protokol, maka kita tidak bisa mengharapkan hasil yang baik. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama melalui ayat yang kita baca, 2 Korintus 13. Harapan itu masih ada, tetapi saudaraku, kita juga harus menguji diri kita. Kita akan melihat bersama-sama dari ayat ini mengapa kita perlu menguji diri kita. Mengapa ketika di hadapan Tuhan sampai kita mengatakan, Tuhan selidikilah aku. Itu sebabnya kita akan melihat yang pertama. Kenapa kita perlu menguji diri kita? Ayat 5 bagian A. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman.
Yang pertama, kenapa kita perlu menguji diri kita sendiri, saudaraku? Yang pertama adalah agar kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, di Indonesia saja ada banyak suku. Setiap suku punya ciri khas. Mulai dari Sumatera, ada suku Batak. Di sana mereka kalau menikah diberikan kain ulos. Setiap keluarga datang memberikan kain ulos. Mereka menyanyi, menari sambil mengkalungkan itu, kain ulos kepada sang pengantin. Di Jawa Timur ada reok Ponorogo, ya kan? Di Bali ada tari kecak. Bahkan ada lagu-lagu daerah yang lain. Bahkan di Tiongkok kita juga tahu ada yang namanya tembok raksasa China. Sampai setiap negara mendaftarkan setiap kebudayaannya ke UNESCO dengan tujuan apa? Mengklaim bahwa tarian ini, lagu ini, atau benda ini adalah milik kami, negara yang telah mendaftarkan setiap budaya dan benda-benda yang ada ke UNESCO dan diakui. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau setiap negara berlomba-lomba mengakui bahwa ini adalah milik kami dari peninggalan nenek moyang kami, pertanyaannya bersama adalah bagaimana dengan ciri khas kita sebagai orang Kristen? Ya, apakah kita juga berlomba seperti kita memburu, kita mengejar bahwa kami orang Kristen dan kami punya ciri khas sebagai orang Kristen? Saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi dikatakan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bahkan dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kita diselamatkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Bukan hasil usaha kita, bukan hebatnya kita, salehnya kita, tidak. Tapi dikatakan kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi salah satu ciri khas sekaligus kebanggaan kita orang Kristen. Itu sebabnya kalau kita bertanya di dalam satu gereja, siapa yang beriman, percaya? Banyak orang percaya. Tetapi pertanyaannya, percaya yang seperti apa yang bisa ditampilkan bahwa ini adalah ciri khas kami murid Kristus, bahwa ini adalah kebanggaan kami sebagai orang Kristen. Kualitas seperti apa dari iman yang kita miliki kepada Tuhan? Itu sebabnya saudaraku, iman di dalam Kristus inilah yang seharusnya menjadi ciri khas sekaligus kebanggaan. Baik pada suami, baik untuk istri, untuk anak-anak, bahkan sampai ke cucu-cucu. Boleh bekerja, boleh punya jabatan, tapi jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di ayat 5 bagian A, di sini Rasul Paulus menekankan kepada kita. Saya garis bawahi, di situ dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ujilah dirimu sendiri. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan hal ini demikian. Kenapa, saudaraku? Karena ada banyak hal yang kadang orang bingung bagaimana untuk kita menguji iman kita kepada Kristus. Saudaraku, contohnya saja di dalam jemaat Korintus, begitu sangat mengagetkan, bahkan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Kita tahu surat Korintus dibuka dengan berbagai macam intrik yang terjadi di dalam jemaat yang ada di kota Korintus. Bagaimana jemaat itu juga mengaku mereka murid bahkan percaya kepada Kristus. Tetapi yang terjadi adalah apa? Dari awal kitab Korintus dibuka dengan mereka berselisih, mereka berbeda paham, mereka bermusuhan, mereka bertikai, mereka rela berpecah, mereka rela ada yang namanya penyembahan berhala. Mereka di antara mereka ada yang namanya percabulan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah ini iman? Boleh mengatakan dengan mulut, aku percaya. Tapi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan dari apa yang kita percaya, saya mengatakan itu bukan iman namanya. Oleh karenanya saudaraku, yang namanya iman itu bukanlah sebuah baju keagamawian. Ya, di mana saya saleh, di mana saya menampilkan perbuatan baik, di mana mungkin ada seseorang yang menampilkan dalam bentuk pelayanan,
di mana seseorang ada yang mau kerja buat Tuhan. Saya mengatakan iman tidak diukur besar murninya dari bentuk baju keagamawian. Tetapi iman diukur dari mana? Yaitu dari buah kehidupan, dari sebuah kepercayaan yang sedang dipegangnya, yang sedang dijalaninya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang hanya memegang yang namanya baju agamawi, ini berbahaya, termasuk kita orang Kristen. Kenapa? Tidak bisa orang mengatakan saya beriman kepada Tuhan, yang penting ke gereja, yang penting punya Alkitab, yang penting sudah beribadah, yang penting sudah melayani, yang penting sudah berkorban, mungkin berlomba berbuat baik. Saya katakan iman bukan itu. Banyak orang bisa pakai topeng, saya hadir di gereja. Banyak orang bisa pakai topeng, saya hadir dalam mimbar pelayanan bersama tim. Banyak orang mungkin bisa menipu dalam bentuk doa yang bagus. Tetapi hari ini kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, ujilah dirimu, apakah betul kita benar-benar punya iman yang kuat, tepat, benar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengatakan dalam Matius 23, ketika Tuhan bertemu dengan ahli Taurat orang Farisi, Tuhan mengatakan, engkau ini seperti kuburan, betul? Luarnya putih bersih, dalamnya tulang belulang dan banyak kotoran di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buah apa yang kita hasilkan selama kita mengikut Tuhan? Dan buah inilah yang menjadi gambaran dari iman kita kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita beriman kepada Tuhan, masih ada caci maki yang keluar dari mulut kita. Masih ada yang namanya iri, dendam. Masih ada yang namanya ingin merugikan orang lain. Masih ada yang namanya tidak suka ketika melihat jemaat yang lain senang diberkati Tuhan. Sehingga muncul iri, bagaimana kita akhirnya menjatuhkan orang itu. Saudaraku, ini bukan iman. Yang namanya iman dikatakan firman Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan berkat seperti yang dia punya. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu berkat bagi saudara seimanmu. Ikutlah merasakan, ikutlah bersukacita. Tiap orang berkatnya berbeda. Bukan berarti kalau saya tidak punya berkat seperti bapak yang itu, ibu yang itu, bukan berarti akhirnya kita merancangkan hal yang jahat. Kenapa Tuhan tidak berkati saya sama seperti dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita sudah mengatakan sudah beriman, kalau buah kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan masih belum nampak. Siapa yang tahu? Yang tahu paling tidak adalah diri kita masing-masing. Siapa yang tahu? Paling tidak Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi diri kita bisa menyadari, Tuhan, buah apa yang sudah saya tampilkan ketika saya sudah percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana untuk menunjukkan dari buah iman kita? Bagaimana kita menunjukkan dan kita mau mengatakan, Tuhan, ujilah imanku. Siapapun itu, berapapun usia kita di dalam kekristenan kita. Di dalam Kolose 3 ayat ke-14, di sana dikatakan, dan di atas semuanya itu dikatakan apa? Kenakanlah kasih. Kenapa kasih, saudaraku? Karena kasih itu sanggup mengikat. Kasih sanggup mempersatukan. Kasih sanggup untuk menyempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose, kenakanlah kasih. Kalau kita mengatakan saya beriman, saya percaya, tapi saya masih suka bertikai. Saya suka membuat cerita yang tidak benar. Saya masih suka mempelintir cerita sesuai apa yang saya mau. Saya suka menyebabkan hal-hal yang panas terjadi. Saya mengatakan ini bukan iman. Kita tidak bisa mengatakan satu sisi kita percaya kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama kehidupan kita memancing keributan. Kita menciptakan hal yang tidak benar. Kita suka berkata yang mungkin memanaskan telinga, memanaskan keadaan. Tuhan mengatakan di dalam Kolose kita, kenakanlah kasih. Ada banyak orang, jadilah seperti orang-orang yang membawa berita damai. Jangan pernah mengatakan saya punya berita damai. Kalau kehadiran kita justru membuat orang keriting telinganya, panas telinganya, membuat banyak orang akhirnya menilai betul enggak dia seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kenakanlah kasih. Kalau kehadiran kita justru menyebabkan perpecahan, kehadiran kita menyebabkan pertikaian, kehadiran kita menyebabkan berita simpang siur yang tidak bisa terjamin kebenarannya, saya mengatakan stop. Karena iman kepada Tuhan itu menyebabkan pengikat, iman kepada Tuhan menyebabkan mempersatukan, dan iman kepada Tuhan itu menghasilkan yang namanya kesempurnaan dalam satu keluarga di dalam Tuhan. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, iman itu dirasakan dari buah kita. Ya, iman dirasakan dalam kehidupan kita. Tidak hanya karena kita punya Alkitab, tidak hanya kita punya jabatan dalam gereja, tidak hanya karena kita dikenal sekian tahun ada dalam gereja, tapi dikatakan kenakanlah kasih yang mengikat, mempersatukan, dan juga menyempurnakan. Saudaraku, gereja bisa kuat. Kenapa? Karena gereja punya kasih. Keluarga bisa kuat. Kenapa? Karena keluarga punya kasih. Jemaat bisa kuat. Kenapa? Jemaat punya kasih. Pelayan Tuhan bisa kuat. Kenapa? Karena pelayan Tuhan pun punya kasih. Ketika kasih itu tidak ada, maka apa yang terjadi? Yang terjadi seperti jemaat di Korintus. Merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling punya karunia yang paling banyak, merasa diri yang kerohaniannya paling sehat. Maka apa yang terjadi? Perpecahan demi perpecahan. Korintus itu sudah menjadi bukti. Karena tidak mengandalkan kasih, maka apa yang terjadi? Perpecahan terjadi di mana-mana. Itu sebabnya 1 Korintus 13. Rasul Paulus mengatakan, meskipun engkau bisa 1000 bahasa manusia, engkau bisa bahasa malaikat, tapi kalau engkau tidak punya kasih, dikatakan apa? Tidak ada faedahnya, tidak ada efeknya, tidak bisa membangun, mempersatukan, apalagi menyempurnakan satu tubuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, yang pertama, kita mau mengatakan, Tuhan, aku tidak takut, ujilah aku, karena aku punya iman kepada Tuhan, dan iman yang kuhidupi kepada Tuhan adalah iman yang berdasarkan kasih, baik kasih kepada Tuhan yang seperti Tuhan katakan, ataupun juga yang Tuhan inginkan, mengasihi sesama. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, mari kita cross check diri kita hari ini. Apakah kita sudah punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Iman tidak bisa dipisahkan dari bagaimana konsep kasih kita. Ya, orang benci tidak mungkin punya kasih. Orang benci tidak akan mendoakan sesuatu yang baik. Orang kalau sudah tidak suka, waduh, yang dia rancangkan bukan sesuatu yang positif, tapi yang muncul pikiran dan di hatinya adalah sesuatu yang negatif, dan negatif. Dan yang seperti ini tanpa kasih tidak akan membangun iman. Karena iman kepada Tuhan hanya pasti dilandaskan kasih, dan pasti akan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan kuat. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu menguji diri kita kepada Tuhan? Karena dengan menguji, maka kita akan tahu bahwa kita punya iman yang kuat, iman yang murni, iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu pasti ada unsur kasih di dalamnya. Yang kedua, kenapa kita harus menguji diri kita di hadapan Tuhan? Saya akan bacakan di ayat yang 5 bagian B. Demikian firman Tuhan berbunyi, 5 bagian B. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Yang kedua, kenapa kita harus menguji diri kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, karena ada Kristus di dalam diri kita. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, sekarang ini ada banyak orang punya hobi. Ya, saya punya teman, dia suka mengkoleksi Tupperware. Ya, bahkan dia sampai pergi ke luar negeri itu beli Tupperware. Kenapa? Ternyata ada item-item jenis Tupperware yang tidak dijual di Indonesia. Ketika dia ke luar negeri pulang membawa Tupperware itu, dengan bangga dia mengatakan, aku punya Tupperware ini loh. Kamu belum punya kan? Kamu cari di Indonesia, tidak akan ada seri ini. Karena seri Tupperware ini tidak dijual di Indonesia. Punya seperti ini, bangga hatinya. Sekitar 20 tahun yang lalu di sebuah kota, ada orang di luar pikiran saya, dia seperti orang yang mungkin terlalu banyak uang dan melakukan sesuatu yang tidak efektif. Tapi bagi dia suka. Waktu itu dia membeli
warna apapun dari mobil Karimun yang dijual oleh dealer. Ya, kalau tidak salah ada beberapa warna, 5 atau 7 warna, dia beli semuanya, mobilnya sama. Yang penting warnanya berbeda. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia suka dengan mobil Karimun. Bagi dia lucu mobil ini. Bagi dia mobil ini unik. Jadi berapapun warna yang dijual di dealer, dia beli semuanya. Saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, ada orang kumpulkan tumbler, yaitu tempat minum Starbucks. Ada tumbler dari China, tumbler dari Bali, tumbler dari Jakarta, tumbler dari Jepang, tumbler dari Amerika. Dia kumpulkan semua, sehingga dia akan pajang di rumahnya. Dan ini mendatangkan satu sukacita kebanggaan. Aku punya tumbler dari beberapa negara yang sudah aku kumpulkan. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga demikian dalam kehidupan kita? Kita merindukan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik. Ketika Rasul Paulus mengatakan, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam dirimu? Saya menggarisbawahi kata ini, saudaraku, di dalam diri kamu. Di kata di dalam ini ada beberapa arti. Yang pertama, saya menampilkan bahwa kata di dalam ini menunjuk kepada yang namanya posisi. Saudaraku, mari kita bertanya dalam diri kita, Tuhan, di posisi berapakah Tuhan itu ada di dalam diri kita? Di posisi manakah Tuhan itu ada ketika saya di dalam menghadapi pekerjaan? Tuhan, di manakah posisimu pada waktu saya bersama Bapak Ibu Saudara ada di jalan, ada di pasar, ada di tempat keramaian? Di mana posisi Tuhan? Atau kalau di gereja ada posisi Tuhan nomor 1. Kalau di tempat lain posisi Tuhan saya sembunyikan di rumah. Begitu? Ini yang terjadi bagi jemaat Korintus. Bagi mereka bukan posisi Tuhan yang penting, tapi bagi mereka adalah diri mereka sendiri yang penting. Karunia mereka yang penting, talenta mereka yang penting, pengetahuan mereka yang penting. Sehingga posisi Kristus nanti dulu. Padahal Rasul Paulus mengatakan, selidikilah dirimu. Saudaraku, Kristus ada di dalam diri kita. Dan di dalam itu menunjuk akan sebuah satu kata, yaitu tentang posisi. Saya suka dengan satu lagu yang mengatakan, Yesus, Kau yang nomor 1. Melalui pujian ini menggambarkan bahwa Yesus itu punya posisi. Dan posisi itulah yang penting dalam diri kita. Kalau posisi Yesus ada di tempat belakang, maka apa yang terjadi? Perpecahan terjadi, permusuhan terjadi, tidak suka terjadi. Ya kan yang terjadi? Apa? Banyak hal yang negatif. Tapi kalau Yesus itu posisinya di dalam diri kita, Yesus itu punya posisi yang penting dalam diri kita, kita tidak akan membiarkan roh pemecah, roh yang membuat kita bertikai, roh yang membuat kita hancur, itu tetap tinggal dalam diri kita. Kenapa semua bisa terjadi? Karena posisi Yesus kita taruh di tempat yang tidak penting. Iman mungkin ada, percaya mungkin ada, tapi posisinya mungkin tidak jadi yang penting dalam diri kita. Saudaraku, di dalam pesawat itu ada yang namanya kelas bisnis. Biasanya hanya 5 baris, tergantung beberapa baris sesuai pesawatnya. Setelah itu di belakangnya baru kelas ekonomi. Di kelas bisnis kursinya berbeda, servisnya berbeda. Satu orang dengan satu kursi yang besar menikmat. Sedangkan orang yang duduk di kelas ekonomi, satu baris 3 orang dengan kursi yang kecil, jarak kaki yang pendek, harus berdempetan dengan orang. Tapi yang di kelas bisnis, luar biasa, layanannya nomor 1. Saudaraku, kalau maskapai saja tahu memberikan mana posisi, tentunya dalam kehidupan kerohanian kita, tentunya pun kita bisa tahu, Tuhan, di mana posisimu? Apakah engkau di kelas bisnis dalam hidup kita bersama? Ataukah Tuhan posisimu ada, tapi posisimu di kelas ekonomi di belakang? Sehingga Kristus tidak banyak berdampak dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari posisi ini, kata di dalam, itu juga merujuk kepada tentang sesuatu yang menggambarkan akan
hal yang benar-benar ada dan terjadi. Saudaraku, di dalam Matius 1 ayat 20, suatu hari Yusuf ingin berpisah dari Maria. Lalu di dalam mimpi Tuhan berkata melalui malaikatnya untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Dikatakan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam rahim kandungannya Maria, dikatakan apa? Adalah dari Roh Kudus. Perhatikan, ada kata di dalam. Kata di dalam Matius 1:20 sama persis kata itu dipakai di dalam 2 Korintus 13 ayat ke-5 bagian B. Kata di dalam. Jadi artinya demikian. Ketika Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, selidikilah di dalam dirimu bahwa Kristus itu ada dalam dirimu. Itu sama kepentingannya ketika malaikat Tuhan membawa pesan dari Tuhan, dilanjutkan kepada Yusuf bahwa di dalam Maria itu benar-benar ada janin yang dikandung oleh Maria, dan janin itu kelak bernama Yesus. Saudaraku, malaikat bertemu dengan Yusuf bukan mudah-mudahan ada janinnya, bukan kira-kira ada janinnya, tapi dikatakan malaikat itu kepada Yusuf, Yusuf, jangan kamu ragu mengambil Maria, karena di dalam diri Maria, di dalam kandungannya Maria, ada benar-benar janin yang ditaruh oleh Allah di dalam kandungannya Maria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, Kristus ada di dalam diri kita. Ketika Kristus ada di dalam diri kita, tentunya tidak hanya menuntut kita percaya, tidak hanya menuntut Yesus punya posisi, tapi bagaimana kita mempercayai dengan segenap hati bahwa Kristus itu ada. Ya, ketika Kristus ada maka harapan itu ada, betul? Ketika Kristus ada seharusnya tidak boleh ada perpecahan. Ketika Kristus ada seharusnya tidak boleh ada kebencian, betul? Ketika Kristus ada seharusnya yang ada adalah apa? Mengampuni. Kenapa saudaraku? Karena Kristus mengajarkan juga mengampuni. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak bisa mengampuni, itu artinya apa? Jangan berani mengatakan sudah beriman kepada Tuhan. Ya, karena tidak bisa kita percaya kepada Tuhan, tapi ajarannya Tuhan kita tidak terima. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Galatia 2 ayat 20. Saya membacakan Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus mengatakan, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi aku hidup karena ada Kristus yang ada tinggal di dalam diriku. Saudaraku, inilah yang penting dari seorang Kristen. Tidak hanya punya iman yang percaya, tapi iman itu menghasilkan apa dalam diri kita. Kalau kita orang percaya, kita punya iman, apa bukti kita punya iman kepada Tuhan? Stop, jangan katakan iman. Sekali lagi, kalau roh pemecah itu berkuasa dalam diri kita. Stop katakan percaya kepada Tuhan kalau pengampunan itu sulit kita berikan. Ya, iman tadi saya katakan harus identik berjalan bersama-sama dengan yang namanya kasih. Ketika punya kasih, maka disitulah iman itu bisa muncul. Ketika punya kasih, maka apa yang terjadi? Tidak akan kehidupan seperti jemaat Korintus, pecah, musuh, tikai, dan lain sebagainya. Ketika punya kasih, seperti Rasul Paulus katakan di Galatia 2:20, Kristus itu hidup di dalamku. Aku hidup bukan untuk egoku. Aku hidup tidak hanya untuk mengejar kesenanganku, tapi aku hidup untuk menyenangkan Tuhan yang tinggal di dalam diriku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus ada dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Hidup kita itu adalah Kristus. Ya, ketika Kristus ada dalam diri kita, maka Kristus itulah yang menjadi hidup. Kristus itulah yang menjadi ciri khas. Saya orang Kristen, cirinya apa? Punya Kristus. Saya orang Kristen, cirinya apa? Ada buah dari Kristus.
Itu sebabnya saudaraku, bukan tidak boleh kerja yang lain, bukan tidak boleh punya hobi, silakan. Tapi satu hal yang tidak boleh tidak ada, yang menjadi ciri khas, yang menjadi kebanggaan, yang dirasakan diri kita dan dibaca orang lain adalah apa? Adakah Kristus yang menghasilkan buah dalam kehidupan diri kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika berbicara tentang menguji, ketika berbicara tentang menyelidiki, ini dua kata yang berat, dua kata yang menakutkan. Selama tidak punya pengharapan, ini menjadi momok dalam diri kita. Tapi ketika kita punya pengharapan di dalam Kristus, Kristus ada, Kristus hadir, Kristus mengubah diri kita. Maka ketika kita mengatakan, ujilah aku, selidikilah aku, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Seringkali kita orang Kristen mengatakan, Tuhan, aku siap. Kalau Tuhan mau menguji, maka ujilah dia. Enggak bisa, saudara. Yang diuji diri kita. Kita tidak boleh, Tuhan, uji pemain musik. Tuhan, uji WL. Tuhan, ujilah singer. Tuhan, ujilah penyambut tamu. Tuhan, uji siapa saja. Tapi jangan uji saya. Enggak bisa, saudara. Iman itu kita hidupi masing-masing. Ya. Kalau kita lihat orang maju, seharusnya kita juga katakan, Tuhan, selidiki aku, supaya aku juga maju seperti dia. Ketika ada orang giat pelayanan, seharusnya kita mengatakan dalam diri kita masing-masing, Tuhan, selidikilah aku, agar aku juga maju dalam pelayanan seperti dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kita berani mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus? Saudara, ini tantangan buat kita. Di mana posisi Kristus? Di mana kita percaya kepada Kristus? Semakin kita merasa penting Kristus dalam hidup kita, kita berani seperti Paulus katakan, bagiku hidupku adalah Kristus. Bahkan kalaupun aku mati, mati di dalam Kristus adalah mati yang berujung kepada keuntungan. Dilanjutkan oleh Matius dalam Filipi 3 ayat 7 oleh Rasul Paulus dikatakan, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, setelah aku kenal Kristus, maka semuanya aku anggap rugi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus ada perbedaan. Setelah aku kenal Kristus dengan sebelum mengenal Kristus, apa yang menjadi perbedaan dalam diri kita? Dan Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ada buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Harus bisa dilihat, bisa dirasa, dan bisa membangun. Dan itulah yang dikatakan tadi, buah itu akan sanggup untuk mempersatukan. Buah itu sanggup untuk mengikat. Dan buah itu sanggup menyempurnakan satu tubuh di dalam Tuhan. Satu tubuh di dalam Tuhan bukan semuanya baik. Satu tubuh di dalam Tuhan tidak sempurna semuanya. Tapi kalau mengerti bahwa di dalam diri kita orang Kristen ada Kristus, maka apa yang terjadi? Kita akan kuat bersama-sama. Kita akan maju bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang paling berharga. Ya, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang paling berharga. Hidup dengan materi ada habisnya. Hidup dengan kesehatan ada batasnya. Hidup dengan kemewahan kadang tidak selalu membuat kita bahagia. Tapi kalau hidup bersama Kristus, maka kita akan menjumpai dan mendapati kita punya hidup yang paling berharga. Karena Kristus itulah harta yang paling berharga buat kita yang orang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita, selidikilah, ujilah, jangan katakan uji dia, selidiki dia. Hari ini kita bersama-sama belajar dari jemaat Korintus. Kalau dulu suka memecah, hari ini aku tidak mau memecah lagi keluarga Tuhan. Kalau dulu sering berkata yang tidak benar, hari ini Tuhan aku tidak mau berkata yang tidak benar. Kalau dulu suka menyakiti orang, maka hari ini kita mau katakan, Tuhan, pakai omonganku, pakai ucapan kita untuk tidak menyakiti orang. Supaya kita membangun, mengikat, bahkan menyempurnakan satu keluarga di dalam Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, itu sebabnya apa yang kita pelajari hari ini. Dari ujilah diri kita masing-masing di hadapan Tuhan.
Paling tidak saudara, yang pertama, kenapa kita perlu menguji? Agar kita tahu kita punya iman yang benar, yang tepat, yang kuat di dalam Tuhan. Bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman yang palsu, bukan iman yang cetek, tapi iman yang berakar kuat di dalam Tuhan. Karena iman yang berakar kuat kepada Tuhan akan memunculkan kasih Kristus, bukan keegoan diriku, bukan kehebatan diriku, bukan kokohnya diriku, tapi kokohnya kasih Tuhan yang sanggup untuk memulihkan baik kita kepada Tuhan dan kita juga kepada sesama. Kenapa kita perlu menguji diri kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena ada Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Dulu mungkin kita mengatakan, aku tidak mampu mengampuni, aku tidak mampu melupakan kesalahan, aku tidak mampu untuk berbaikan. Tapi ketika Kristus ada di dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Semua Tuhan akan mampukan. Kenapa? Kristus lebih besar daripada rasa benci kita. Betul? Kristus lebih besar dari pengetahuan kita. Kristus lebih besar daripada kehebatan kita. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita menguji diri kita dan kita mendapati kita ada Kristus yang tinggal dalam diri kita, maka apa yang terjadi? Buah-buah iman itu akan nampak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian ini memberkati kita bersama-sama. Mari maju, mari kuat, mari melayani, mari setia bersama-sama, agar kita kelak berjumpa di rumah Tuhan di sorga yang mulia. Kita merayakan, memuliakan Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Karena itu yang Tuhan siapkan bagi kita bersama-sama. Mari maju, mari semangat, lupakan yang telah lalu. Hari ini kita memandang yang ada di depan. Kasih Tuhan yang menyempurnakan kita, kasih Tuhan yang mengikat kita, kasih Tuhan yang sanggup memberikan kita sukacita, baik kita di rumah ataupun di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan boleh mempersatukan kami, kebaikan Tuhan terus membuat kami kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan berkati firman Tuhan ini agar kami hidup tidak hanya sebatas kami Kristen. Kami hidup tidak hanya sebatas kami suka atau tidak suka. Kami boleh memelihara kebencian atau tidak. Tetapi ketika kami mengaku Kristus ada dalam diri kami, maka tidak bisa ditawar. Kristus itu harus menghasilkan kasih. Tuhan yang sudah tinggal, maka akan membuat kami gelisah kalau kami tidak tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Walaupun sederhana, pendek, tetapi kami mau berubah dan sekaligus berbuah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.